Nah, kajian teori berisikan definisi atau konsep yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Landasan teori juga sering disebut dengan kerangka teori ataupun kajian teori. Pengertian yang lain adalah konsep yang disusun rapi dan sistematis terhadap variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Sederhananya adalah teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi dia berisi konsep, berisi definisi-definisi terhadap apa yang menjadi tema pembahasan kita, apa yang menjadi variabel daripada penelitian kita, ya. Variabel itu apa yang kita bahas, gitu. Di judul itu dinamakan dengan variabel. Apa saja yang kita bahas itu dinamakan dengan variabel. Jadi artinya landasan teori ini sangat berkaitan kuat dengan tema yang sedang kita bahas. Misalnya kita membahas tema manajemen SDM dalam meningkatkan akhlak seorang santri misalnya. Jadi dalam teori penelitian ada yang disebut dengan grand teori. Kalau teman-teman pernah baca atau pernah ikut seminar, ada yang dinamakan dengan grand teori, ada yang dinamakan dengan middle teori, ada yang dinamakan dengan micro teori gitu. Kalau misalnya judulnya manajemen SDM dalam meningkatkan akhlak santri, kira-kira grand teorinya yang mana? Kira-kira yang menjadi teori utama yang mana? Yang menjadi grand teorinya adalah manajemen, ya. Kemudian yang menjadi mikro teorinya yang mana? Akhlaknya. Nah, yang tengah-tengah yang mana? SDM. Ya. Nah, jadi nanti di bab 2 nanti teman-teman harus membahas manajemen secara umum dulu, karena itu yang menjadi teori utama tentang manajemen. Baru kemudian setelahnya bahas manajemen SDM, bisa manajemen organisasi, bisa manajemen pemasaran, bisa manajemen perilaku segala macam. Baru yang menjadi mikro atau update teorinya adalah bagaimana manajemen itu kemudian bisa berdampak pada akhlak, yang dinamakan dengan mikro manajemen. Ya, paling tidak dalam teori ada 3, ada grand teori, ada middle teori, dan juga ada micro teori. Misalnya yang lain tentang marketing misalnya. Marketing itu sangat mempengaruhi kepada hasil penjualan. Grand teorinya yang mana? Marketing. Kemudian mikronya hasil penjualan. Kalau middle-nya apa kira-kira? Ya, bisa saja misalnya kita carikan marketing ala seleb TikTok misalnya sangat berpengaruh pada penjualan. Jadi middle-nya adalah seleb TikTok. Nah begitu ya, yang teman-teman harus pahami di dalam pembahasan kajian teori dalam penelitian gitu. Jadi dia berisikan konsep, berisikan pengertian apa itu manajemen, apa saja unsur-unsur manajemen, apa yang dinamakan dengan manajemen SDM, apa yang dinamakan dengan akhlak misalnya, apa yang dinamakan dengan disiplin misalnya. Nah teman-teman harus mencari itu, baik itu definisinya, kriterianya segala macam. Nah, karena kan berisi tentang teori, tentang definisi, tentang segala macam. Nah tentu landasan teori ini berbeda dengan kajian pustaka, gitu ya. Kalau kajian pustaka itu berisikan pembahasan yang berasal dari jurnal yang sudah publikasi,
tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dan kekurangan sehingga nanti bisa dikembangkan dalam penelitian gitu. Nah, sedangkan landasan teori adalah umumnya digunakan atau berasal dari penelitian terdahulu, bukan dari penelitian terdahulu melainkan dari buku-buku yang sudah diterbitkan. Artinya dia bersumber atau berasal dari buku-buku yang memuat tentang berbagai teori gitu ya. Nah, apa saja kriteria teori dalam kajian ataupun landasan teori? Nah, yang pertama adalah relevansi, ya, keterkaitan. Jadi teman-teman harus memilih, harus mencari teori yang relevan dengan topik pembahasan. Jangan kemudian membahas teori yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan topik. Ya, jika teman-teman misalnya membahas tentang kepemimpinan, maka gunakan teori yang berhubungan dengan kepemimpinan misalnya. Jadi harus relate, harus relevan dengan topik. Kemudian kemutakhiran, ya, karena teori ini kan kadang berubah, kadang berkembang, kadang ada yang baru, kadang sudah usang gitu. Jadi teman-teman nanti harus memilih apa teori terbaru, teori yang paling up to date, berkenaan dengan topik yang sedang kita bahas gitu. Kemudian keaslian, teori harus digunakan, harus berasal dari sumber yang asli. Dengan kata lain, menggunakan teori yang sudah dikutip orang lebih baik kamu menggunakan sumber aslinya. Artinya kita harus merujuk pada sumber asli teori itu. Jangan kemudian mengutip kutipan orang yang mengutip teori itu. Jadi langsung kepada teorinya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita di dalam merumuskan atau membuat landasan teori? Yang pertama tadi, artinya tentukan dulu teorinya. Artinya penentuan teori berdasarkan dengan topik atau variabel dalam penelitian kita ya. Kemudian kita mengumpulkan sumber-sumber yang ada dari buku dan lain-lain. Ditemukan teori itu ada di mana, di buku apa, dibaca ya, atau dibeli misalnya buku-buku itu. Kemudian seleksi ya, harus kemudian dipilih mana kemudian yang sesuai, yang relevan dengan pembahasan kita. Setelah itu kemudian kita merangkai, dan ini yang menjadi landasan teori dalam penelitian kita. Setelah itu kemudian kita mencoba merangkum ya. Kira-kira ini teorinya sudah usang nih, ada teori yang terbaru, maka kemudian kita menggunakan teori itu ya. Nah, gambaran teori misalnya teman-teman mungkin sudah pernah lihat, sudah pernah sering baca mungkin ya, seperti ini ya, bab 2 landasan teori misalnya ya. Ini dari skripsi orang ya, landasan teori dasar umum mengenai topiknya misalnya. Yang sampingnya mengenai pembelajaran daring yaitu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan. Nah, dijelaskan secara definisi, runut, detail segala macam. Dan daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung. Apa definisinya, apa konsep-konsep terkait dengan itu apa, gitu. Ya.